Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi mawadah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati mahasiswa program mata kuliah Fikih Munakahat. Alhamdulillah, eh, kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga, yakni membahas tentang an-nikahu wa ma yata'allaqu bihi, persoalan nikah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan nikah, mulai dari aslu mas'ru'iyatihi, al-aslu fi masru'iyatihi, dasar dalam disyariatkannya, wa hikmatuhu, wa ghayatuhu, ya, hikmah dan juga tujuannya, yang akan saya bahas secara singkat melalui video ini. Jadi silahkan disimak baik-baik video yang saya tampilkan nanti di LMS ini. Silakan diperhatikan secara seksama terkait dengan bab nikah ini. Baik, nikah, gitu kan ya, nikah secara nikah itu, ini bahasan kita adalah nikah, pengertian, dasar hukum, tujuan dan hikmahnya. Nikah secara bahasa atau secara lugatan itu ada dua pendapat ya. Jadi ada dua pendapat di sini, pendapat besar maksudnya. Jadi yang mainstream itu ada dua, yakni pendapat yang dilontarkan oleh Muhammad bin Idris As-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, yakni bahwa nikah itu adalah secara makna hakikah, makna sebenarnya, atau dalam bahasa Indonesianya makna denotasi, makna sebenarnya bukan makna kiasan, itu adalah akad. Jadi kalau Anda pernah melihat atau kemudian diundang oleh seseorang untuk menjadi saksi pernikahan atau kemudian menghadiri walimah, dan kemudian di situ ada akad pernikahan, yaitu itulah makna nikah. Di mana nikah ya akad itu. Ini secara kebahasaan. Jadi nikah adalah akad. Nah, secara majas, konotasi itu bermakna hubungan intim. Majas itu bermakna hubungan intim. Jadi nikah berarti hubungan intim. Nah, berbeda dengan mazhab Hanafi memandang bahwa nikah secara hakikat itu adalah hubungan intim. Jadi nikah ya hubungan intim. Kalau menikah tidak ada hubungan intim berarti bukan nikah secara kebahasaan. Ini menurut mazhab Hanafi. Makna majasnya adalah jadi kebalikannya. Lalu apa kemudian implikasi yang timbul dari dua perbedaan makna ini? Nah, ini implikasi yang ditimbulkan dari dua perbedaan makna ini adalah anak zina menurut mazhab Syafi'i itu tak bisa bernasab kepada laki-laki yang telah menzinahi ibunya. Kenapa? Ya karena dia tidak melakukan akad, dia hanya melakukan hubungan intim. Sementara sebabun nasab, sebab-sebab itu adanya hubungan nasab, itu harus melakukan nikah. Sementara dia tidak melakukan nikah, dalam artian hanya melakukan hubungan intim. Sementara hubungan intim menurut mazhab Syafi'i itu maknanya adalah makna yang majas, bukan makna sebenarnya. Jadi makna hakikatnya harus Sementara menurut mazhab Hanafi, anak zina bisa bernasab. Bisa bernasab kepada laki-laki yang telah menzinahi ibunya. Artinya yang telah berzina dengan ibu si anak tadi, itu bisa bernasab anak tadi. Kenapa? Karena sudah melakukan nikah secara bahasa. Ya. Tapi itu tetap dianggap nikah fasid karena tidak melakukan akad. Nikah fasid itu sama seperti hubungan zina. Nah ini cara berpikirnya berbeda. Artinya kalau menurut pendapat mazhab Hanafi, itu anak zina bisa bernasab. Nah, konsekuensi dari ini berarti anak zina tidak boleh dinikahi oleh bapak biologisnya. Karena dia secara syariat itu diakui sebagai anak daripada laki-laki yang telah berzina dengan si ibu. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i,
anak zina itu tidak bernasab, dia tidak berhak untuk mendapatkan waris dan semacamnya. Dianggap orang lain, sekalipun secara DNA, ya ini kalau menurut dunia medis sekarang itu anak tersebut itu adalah punya hubungan biologis yang sama. Namun karena ini dalam rangka zajron, dalam rangka supaya jera si pelaku itu agar tidak berzina, maka si anak kemudian tidak bisa bernasab kepada bapak biologisnya menurut mazhab Syafi'i, karena makna nikah adalah begitu ya. Artinya pendapat ini dalam rangka apa? Hati-hati. Jadi menguatkan. Apa mazhab Hanafi tidak hati-hati juga. Dia lebih memikirkan bagaimana nasib anak ke depan. Mazhab Syafi'i apa kemudian tidak memikirkan nasib anak? Nasib memikirkan juga. Bagaimana dia kalau kemudian tidak jelas? Nanti kemudian anak tersebut tidak mendapatkan perhatian yang khusus, gitu kan, dari bapaknya, karena tidak ada ikatan pernikahan, tidak ada akad. Gitu. Artinya kedua pendapat ini menurut saya sama-sama punya keunggulan masing-masing, gitu kan ya. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, anak zina itu boleh dinikahi, ya, karena tidak ada hubungan nasab. Nah, ini implikasi ya dari makna nikah secara kebahasaan. Selanjutnya, apa makna nikah secara istilah? Makna nikah secara istilah itu adalah aqdun yatadammanu ibahatal istimta' bil mar'ati bil wad'i wal mubasyarah wat taqbil wad dhammi wa ghairi dzalik. Idza kanat al mar'atu ghaira mahramin bi nasabin aw rada'in asahrin. Ini akad yang kemudian mengandung atau kemudian meliputi atau menyebabkan dibolehkannya melakukan istimta'. Istimta' itu artinya ya berhubungan intim lah, ya, berhubungan intim atau bersenang-senang dengan seorang wanita dengan cara apa? Dengan cara berhubungan intim, dengan cara berjumpa rayu, dengan cara mencium, memeluk dan sebagainya. Halal, tidak apa-apa, terserah, karena itu sudah menjadi pasangannya, menjadi istrinya. Dengan catatan si perempuan, ini bukan si perempuan, si perempuan itu bukan mahramnya. Mahram itu artinya perempuan yang tak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Baik itu dari jalur nasab, kemahraman itu, ataupun dari jalur persusuan. Artinya pernah satu susuan, satu rodok, mahram rodok. Ya, mahram rodok. Misalkan Anda menyusu, ada seorang laki-laki dan perempuan, itu tidak punya hubungan nasab, tapi pernah menyusu kepada satu perempuan, misalkan. Maka ini nanti menyebabkan adanya hubungan kemahraman. Atau karena adanya kemertuaan. Jadi kalau ada seorang perempuan, misalkan dia adalah mertua Anda, maka dia secara otomatis sudah haram oleh Anda untuk dinikahi, karena dia adalah mertua Anda. Mertua itu dalam hadis dikatakan, aba'uka thalathatun, yang pertama adalah man waladakah, yang kedua adalah man walada zaujatakah, dan yang ketiga adalah man allamakah wa waftaluhum. Bapakmu itu ada tiga. Yang pertama adalah dia yang melahirkanmu. Bapak di sini maksudnya orang tua. Orang tuamu itu ada tiga, yaitu orang yang melahirkanmu, berarti ibu bapak. Yang kedua adalah man walada zaujatakah, orang yang melahirkan istrimu, ya, atau pasanganmu kalau si perempuan, yang suami. Siapa berarti? Ya mertua. Dan yang ketiga adalah man allamakah, yaitu guru yang mengajari dirimu. Bisa guru di pesantren, di musalla, ya, guru langkeren jam betulan itu ya, atau kemudian apa namanya dosen, nah, seperti saya ini man allamakah ini orang tuamu, ini berarti saya ini ya. Oke. Itu ini pendapat yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili di dalam Fiqhul Islam Wadillatuhu ya. Selanjutnya ini dalam kitab Fathul Mu'in, Zainuddin Al-Malibari menyatakan bahwa nikah itu lebih simpel definisinya. Aqdun yatadammanu ibahat wat'in bilafzi inkahin aw tazwijin. Simpel sekali. Jadi akad yang menyebabkan dibolehkannya melakukan hubungan intim dengan catatan menggunakan lafaz inkah ketika menikahkan atau menggunakan lafaz tazwij.
Makanya kalau Anda kemudian mendengar orang ketika dinikahkan, itu pasti ada bahasa, kalau dalam bahasa Arab, ankahtuka, wa zawwajtuka, mahtubataka, titik-titik, binti titik-titik, di mahri, titik-titik, halan. Biasanya kan begitu ya. Itu apa namanya, ada kata angkah tukah atau terjemahannya angkah tukah itu berarti saya menikahkan, zawaj tukah itu saya mengawinkan. Kalau menggunakan selain bahasa itu menurut jumhur ulama tidak sah. Misalkan saya berikan anakku kepada dirimu, nah itu tidak sah, tak cukup katanya. Sehingga harus menggunakan lafaz ingkah atau lafaz tazwij atau terjemahannya ya. Nah ini, kemudian pendapat ini dilanjutkan bahwa nikah itu secara hakikat maknanya adalah akad, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan makna majlisnya adalah waqti. Ini pendapat yang sahih menurut mazhab Syafi'i. Sekali-kali menurut mazhab Syafi'i. Ya. Terus kemudian dasar hukum nikah. Jadi masru'iyah atau al-aslu fi masyru'iyyatin nikah. Dasar di dalam disyariatkannya nikah itu banyak sekali di sini. Yaitu yang menjadi dasar pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah Rasul, dan yang ketiga adalah ijma'ul ulama. Apa ijma' itu? Ijma' itu ittifaqu jami'il mujtahidin fi asrin min al-usur ba'da wafatir Rasul ala hukmin fi waqi'ah. Jadi kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa dari beberapa masa setelah wafatnya Rasul atas suatu kejadian hukum itu ijma'. Ini pertama ada ayat Al-Qur'an, ini familiar ini bagi kaum laki-laki yang ingin poligami ini. Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Kalau guru saya memaknai begini, fankihu maka nikahilah olehmu ma kepada perempuan, toba yang senang siapa perempuan, lakum kepada kamu. Nah, siapa toba ini minan nisa dari perempuan. Artinya harus perempuannya yang suka pada dirimu gitu kan ya. Kalau nggak suka ya jangan dinikahi. Selama ini kan nikahilah perempuan yang kamu sukai, kan begitu. Nikahilah perempuan yang dia suka pada dirimu. Jadi kalau tak suka ya jangan dinikahi, jangan tidak paksa, bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Kemudian selanjutnya itu apa namanya, pernikahan dasar surat An-Nur ayat 32 dan 24 ini dikatakan surat 32 ayat 24 dikatakan wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah budak-budak perempuanmu itu dan juga budak-budak laki-lakimu itu yang soleh-soleh. Nah, ini kan ayyama ini anak-anak yatim maksudnya ini. Perempuan-perempuan yatim yang tak punya yang tak punya wali. Ini diantara kamu sekalian dan juga orang-orang soleh, ya, dari hamba-hambamu, ya, dari budak maksudnya ya, wa imaikum dan budak perempuan. Jadi ayama ini maknanya adalah ya bukan yatim ya. Nah, ayama ini adalah nikahkanlah orang-orang yang masih membujang. Ya, jadi membujang ini jomblower ya. Jomblowati atau jomblowan nikahkan. Dan orang-orang soleh dari hamba sahaya baik laki atau perempuan. Ya, nikahkanlah para jomblowan. Ini ayama ini jomblo, orang-orang jomblo sunikah ya. Karena kata Nabi ada satu kata ini makalah ulama ya. Sararukum uzzabukum wa aradul mautakum uzzabukum katanya. Sejelek-jeleknya kamu adalah yang membujang dan sejelek-jeleknya orang yang mati di antara kamu adalah orang yang mati dalam keadaan membujang alias jomblo.
Makanya jangan jomblo, silakan menikah. Kemudian ada lagi hadis ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu ghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian menginginkan melakukan pernikahan, silahkan nikah. Karena nikah itu lebih bisa memejamkan mata, sudah tidak lirik-lirik kepada laki atau perempuan lain karena sudah punya pasangan. Dan juga bisa menjaga, lebih menjaga kepada kemaluan. Barang siapa tak mampu, maka lakukanlah puasa, karena puasa itu bisa menjadi obat bagi dirimu. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian ada hadis lagi, tanakahu takatsaru fa inni ubahi bikumul umam. Menikahlah, saling menikahlah kamu sekalian. Ini perintahnya kepada laki dan perempuan. Takatsaru, maka kamu akan banyak, akan berkembang biak. Ya, kalau tidak nikah tidak bisa berkembang biak. Ini orang-orang barat sekarang kan nikah malah laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ini namanya melanggar sunnatullah. Ya, laki dan harus dengan perempuan, perempuan ya dengan laki. Jangan sampai kemudian menikah yang itu tidak tidak sesuai kodratnya, tidak sesuai kodratnya. Kodratnya laki ya dengan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan, atau kemudian laki dengan laki-laki. Ini susah nih akhirnya kalau kemudian begitu. Tidak bisa berkembang. Iya. Oleh karena itu nikah ini dalam rangka itu berkembang biak. Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah, katanya. Karena sesungguhnya aku nanti akan berbangga-bangga di hadapan umat yang lain gitu. Bangga apa Rasulullah? Ya ini umatku banyak secara kuantitas gitu. Umat Islam ini harus menikah ya. Jangan sampai menjomblo karena Rasulullah nanti akan bangga dengan dirimu. Dikatakan lagi dalam hadis, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa tak suka pada sunnahku maka bukan golonganku. Harus nikah. Jangan meniru yang tidak menikah. Tapi jangan nikah sekarang. Ya, gimana hukumnya Pak? Menikah pada waktu kuliah? Ya tidak boleh. Haram menurut saya. Kenapa? Ya selesaikan dulu kuliah. Ya, baru kemudian menikah. Masa kemudian ketika perkuliahan Anda menikah? Kan gimana? Mengganggu jalannya perkuliahan itu namanya. Selesaikan dulu, habis pulang ke kuliah, nikah. Tidak masalah. Kalau bagaimana hukumnya menikah saat kuliah? Tidak boleh. Haram. Itu mengganggu jalannya perkuliahan. Ya. Gimana caranya? Selesaikan dulu kuliahnya, misalkan kuliah fikih, selesaikan dulu, baru menikah pada rumahnya. Gitu ya. Nah, canda ya. Selanjutnya tujuan nikah ini. Tujuan nikah itu yang pertama adalah dalam rangka al-ibadah ilallah ta'ala, beribadah kepada Allah. Ya, jadi nikah ini ada sisi ibadahnya ya. Jadi bukan hanya dalam rangka tadi itu melaksanakan hajat biologis, tidak. Ini semata-mata itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menikah berarti Anda beribadah kepada Allah. Mendapatkan keturunan, ya jelas tadi itu dikatakan takatsaru dalam rangka berkembang biak. Meraih ketakwaan sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan itu. Dengan berpasangan, berdoa kepada Allah agar anak keturunannya menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata, sehingga kemudian menjadi imam bagi orang-orang yang muttaqin. Membangun generasi yang beriman seperti yang dikatakan tadi itu. Menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Seperti ungkapan hadis yang sudah saya sampaikan tadi. Ini beberapa tujuan. Maqasidul a'dham fin nikah. Tujuan utama daripada pernikahan. Lalu hikmah nikah apa? Ini hikmah nikah adalah i'faful mar'i nafsahu wa zawjahu anil wuqu'i fil haram. Menjaga diri dan pasangannya dari terjumus ke perbuatan haram. Wa hifdzuz zawal, wa hifdzul wa hifdzun nau'il insani. Wa hifdzun nau'il insani, menjaga
spesies manusia, ya, menjaga spesies manusia dari kepunahan dengan cara yaitu berketurunan dan melahirkan. Ya, kemudian baqaun nasal, tetapnya keturunan, hifdzun nasab, menjaga nasab agar tadi kemudian jelas ini anaknya siapa, ya, bukan hanya semata-mata punya keturunan tapi nasabnya jelas ke siapa. Kalau hanya punya keturunan ya apa bedanya dengan ayam, dengan sapi kan gitu. Sehingga kemudian ada nikah ini supaya jelas, oh Baidawi itu anaknya si A anaknya si A sampai seterusnya. Baidawi bin Haji Abdul Latif bin Ali kan begitu. Nah, itu apa namanya keturunan saya atau kemudian nasab saya sampai ke kakek saya. Jadi katanya kalau sampai hafal ke-7 itu insya Allah rezekinya akan dijamin. Kok bisa begitu? Iya, karena berarti dia menjadi silaturahmi terus. Sementara silatul arham itu bisa menyebabkan rezekinya itu bisa diperluas. Seperti yang dikatakan dalam hadis, "Man kana ayyubsatu lahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan kemudian namanya dikenang nanti, ada bekasnya jejaknya, falyasil rahimahu, maka sambung dengan lari silatur. Wa iqamatul usrat allati biha yatimut tanzimul mujtama' wa ijad ta'awuni baina afradiha. Dan juga dalam rangka membangun biduk rumah tangga, yang biduk rumah tangga itu menjadi prasyarat terbentuknya tatanan sosial. Dan juga dalam rangka mewujudkan sikap tolong menolong di antara sesama. Ya, karena kita sudah kemudian menikah itu begitu, akan menimbulkan sikap ta'awun baina afradiha. Lanjut di slide berikutnya. Hikmah. Oh iya, sudah selesai ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan bab nikah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu disampaikan, silakan sampaikan di forum diskusi yang sudah saya buat di Learning Management System YN Jember ya, di topik ketiga atau pertemuan ketiga. Ila guna wal afamikum, semoga ada manfaat dan barakah. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.